kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Wimyansi. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lebih tepatnya Prodi Sosiologi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi kajian lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup bisa juga disebut dengan lingkungan hidup manusia, atau dalam sehari-hari juga cukup disebut dengan lingkungan saja. Unsur-unsur lingkungan hidup itu sendiri terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Berikut ini definisi lingkungan hidup menurut para ahli. 1. Sri Hayati, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilaku yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 2. Joni Purba, lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara kelompok peserta, peranannya, dan simbol dan nilai. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Sedangkan ruang lingkup hidup Indonesia termasuk ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dan melaksanakan kedaulatan, hak berdaulatan, dan yurisdiksinya. Unsur-unsur lingkungan hidup. Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalam manusia dan perilakunya, yang berlangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Unsur hayati biotik. Unsur hayati biotik yaitu makhluk hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Jika kalian berada di kebun, sekolah, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungannya hayati yang dominan adalah teman-teman atau sesama manusia. 2. Unsur sosial budaya. Unsur budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan diterima oleh segenap anggota masyarakat. 3. Unsur fisik abiotik. Unsur fisik abiotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, udara, iklim, dan lain-lain.
Sebenarnya, lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Bayangkan apa yang terjadi jika udara tak ada lagi di muka bumi atau udara yang dipenuhi secepat mungkin. Tentu saja kehidupan di muka bumi tidak akan berlangsung secara wajar, akan terjadi bencana kekeringan, banyak hewan dan tumbuhan mati, perubahan musim yang tidak teratur, berbagai penyakit dan lain-lain. Arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Setiap makhluk hidup bertempat tinggal. Di dalam lingkungan tempat mereka berada, makhluk hidup akan selalu berkelompok dan sejenisnya masing-masing. Di dalam lingkungan terdapat beberapa tingkatan makhluk hidup. Individu, makhluk hidup tunggal, populasi, kumpulan individu yang suka hidup pada suatu daerah tertentu. Komunitas, kumpulan populasi yang hidup pada suatu daerah tertentu. Ekosistem, kumpulan komunitas yang dapat dikelola oleh lingkungan membentuk suatu sistem. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Keseimbangan lingkungan atau ekosistem akan terjadi jika rantai makanan, gangguan makanan dan piramida makanan tempat, rantai makanan dalam lingkungan pada setiap komponen dalam lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai satu untuk yang lain. Contoh, rumput makan rusa dan rusa dimakan harimau dan seterusnya. Lingkungan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Kehidupan manusia diwarnai oleh berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan bagi kehidupannya. Berkaitan dengan gangguan interaksi sosial yang menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui proses interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan bagi kehidupannya. Lingkungan sebagai wahana tempat bagi kelanjutan kehidupan, tempatnya minyak mentah di laut lepas akibat kebocoran kapal tanker, salah satu berita buruk bagi pola kehidupan di laut. Demikian pula kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang membawa dampak tercemarnya udara oleh asap yang berarti ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Keadaan tersebut menunjukkan kelangsungan hidup organisme di bumi ini sangat tergantung pada kondisi lingkungannya. Jenis-jenis lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala macam materi yang ada di sekeliling kita dan dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup itu sendiri. Lingkungan hidup yang kita tempati bermacam-macam. Kita dapat melihat dan membedakan bagaimana suasana lingkungan di kota dan di desa. Atau jika kita pergi ke hutan, maka kita dapat membedakan hutan yang tumbuh alami dengan hutan yang sangat dibuat. Begitu juga dengan lingkungan sosial di sekitar kita yang berbeda-beda, ada masyarakat desa, masyarakat kota, dan masyarakat adat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kita dapat membedakan jenis-jenis lingkungan hidup yang umumnya. Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu lingkungan binaan dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan hidup yang masih alami, belum terkontaminasi oleh zat pencemar dan belum sama sekali tersentuh oleh aktivitas manusia yang mendominasi. Kata lain, ekosistem yang masih seimbang. Lingkungan sejenis ini bersifat sangat dinamis dan dinamis. Lingkungan terjadi sangat alamiah. Kemampuan hewan dan tumbuhan untuk bertahan hidup
menjadi salah satu faktor kelangsungan hidup organisme yang mendukung. Contoh dari lingkungan alami adalah hutan tropis, Amazon, lembah Okavango, Afrika, dan lainnya. Terdiri dari bentuknya lingkungannya, terdiri dari beberapa sumber alam dan ekosistem dengan komponen-komponennya, baik fisik, biologis, maupun berbagai proses alamiah yang mendukung kemampuan dan fungsi ekosistem dalam mendukung kehidupan. Lingkungan hidup alami bersifat dinamis karena memiliki tingkat heterogenitas organisme yang sangat tinggi. Segala proses yang terjadi di dalam lingkungan alami terjadi dengan sendirinya dan dalam keadaan tetap seimbang. Lingkungan hidup alami telah tercipta sebelum manusia menemukan ilmu dan teknologi yang dapat mengubah kondisi bumi ini. Lingkungan hidup alami yang belum tersentuh oleh kreasi manusia, yaitu hutan alami. Indonesia memiliki hutan alami dan sengaja dilindungi menjadi taman nasional. Masalah yang memantau dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup alami adalah menghargai kawasan hutan lindung, pembukaan lahan baru. Hal ini sejalan dengan kebutuhan manusia dalam bidang ekonomi yang salah satunya adalah dengan membuka lahan baru untuk perkebunan atau pemukiman. Hutan Amazon, lingkungan hidup buatan atau binaan. Lingkungan hidup binaan adalah lingkungan hidup alami yang sudah ada aktivitas manusia di sekitarnya. Lingkungan binaan merupakan lingkungan yang sudah ada campur tangan manusia yang menggunakan ilmu dan teknologi yang dimilikinya. Pada lingkungan binaan terlihat dominasi struktur pembuatan manusia, sistem ketahanan lingkungan binaan, biaya pada persediaan energi, sumber daya, dan rekayasa manusia. Aktivitas manusia ini menurunkan kondisi ekologi lingkungan alami. Contoh dari lingkungan hidup alami adalah pantai yang dibuat objek wisata. Banyak muka bumi yang sudah diubah dan dikualifikasikan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, hutan alam ditebang dan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan produksi. Lingkungan ini buatan manusia yang dibangun dengan bantuan teknologi baik sederhana maupun modern. Kebutuhan hidup manusia pada lingkungan kerja, pengungsian untuk mengubah lingkungan hidup alami sehingga dapat dimanfaatkan. Di perkotaan, semua lingkungan hidup termasuk lingkungan binaan, misalnya permukiman, penduduk, dan hutan kota. Di lingkungan binaan tersebut dibuat melalui perencanaan kota. Pengaturan lingkungan binaan ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota sehingga dapat mempertahankan hidup manusia dengan baik. Lingkungan ini bersifat kurang beraneka ragam karena keberadaannya selalu diselaraskan dengan kebutuhan manusia. Lingkungan hidup ini pada akhirnya dapat merusak keseimbangan, keselaraan, dan kelestarian yang semuanya terdapat dalam lingkungan alam. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. 2. Peraturan Pemerintah PP Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 3. Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991. Salah satu itu usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini: melakukan pengelolaan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta pembantuan sistem irigasi atau
drains sehingga aliran udara tidak tergenang. Pemberian perilaku khusus kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Melakukan reboisasi yang pada lahan-lahan kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber udara kawasan pesisir pantai dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. Menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungannya. Melakukan pengawasan dan evaluasi perilaku para pemegang hak pengusaha hutan HPK agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Sementara itu, sebagai seorang pelajar, apa yang dapat kalian lakukan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup? Beberapa hal yang dapat kalian lakukan sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup antara lain sebagai berikut: menggunakan kertas dan pensil, membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang, menggunakan listrik, udara dan BBM, serta menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal. Kesimpulannya kajian lingkungan hidup ini adalah lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia dan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup memiliki 3 unsur penting, yaitu unsur hayati, biotik, unsur sosial budaya, dan unsur fisik abiotik. Kehidupan manusia sangat membutuhkan lingkungan, yaitu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat mencari makanan, sebagai tempat beraktivitas dan tempat hiburan. Tetapi semuanya itu tidak dapat dilakukan jika lingkungan itu rusak. Faktor yang membuat lingkungan itu menjadi rusak adalah faktor alam, bahkan faktor dari manusia itu sendiri. Untuk itu, kita harus melakukan berbagai upaya agar lingkungan kita bersih dan layak untuk ditempati. Mungkin dari itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya berada dalam lingkungan alami dan lingkungan binaan. Lingkungan sosial budaya merupakan lingkungan hidup yang abstrak, yaitu tidak dapat dilihat secara kasat mata tetapi dapat dirasakan. Kamu tentu dapat merasakan bagaimana manfaat hadirnya orang lain selain diri kita. Sebab pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Jadi, lingkungan sosial budaya adalah lingkungan yang terdiri dari kumpulan-kumpulan sosial masyarakat yang salah satu lain saling dapat dimasukkan setelah di dalamnya terdapat peranata sosial seperti norma, hukum, dan agama. Lingkungan hidup sosial adalah lingkungan yang terdiri individu manusia yang memiliki aturan-aturan tertentu dan membentuk suatu organisasi masyarakat. Wujud dari lingkungan sosial adalah adanya perkampungan atau perkotaan tertentu karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Di dalam lingkungan ini terjadi interaksi dan berbagai proses lainnya, baik antara individu dengan masyarakat, individu dengan budaya, maupun antara kelompok masyarakat. Lingkungan hidup ini dapat membentuk lingkungan hidup binaan yang bercirikan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Kampung Naga. Usaha-usaha mempelestarikan lingkungan hidup. Usaha-usaha mempelestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dalam hal ini, usaha mempelestarikan lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pelaksananya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah tersebut antara lain termasuk